Hai, welcome back in Accidental Teacher Channel bersama saya Misari. Accidental Teacher Time. Nah, buat Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel YouTube saya, perkenalkan nama saya Sari dan saya seorang pendidik. Dan kali ini kita akan mendemonstrasikan sama-sama tentang bagaimana membuat soal-soal yang ada di buku menjadi soal-soal online. Nah, biasanya dalam masa pandemik sekarang ini tentu kita masih melaksanakan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Tentunya untuk daerah-daerah yang masih dalam zona merah. Nah, jika Anda teman-teman pendidik masih mengajar secara online, maka tentu saja kita akan masih menggunakan yang namanya buku teks, ya. Tidak terlepas dari buku teks bahan yang kita ajarkan. Nah, biasanya selama pembelajaran online kita terbiasa menggunakan platform digital seperti misalnya Google Form atau Microsoft Form dan lain sebagainya untuk membuat soal-soal evaluasi. Nah, kali ini kita akan mendemonstrasikan sama-sama bagaimana membuat soal-soal yang ada di buku pelajaran menjadi soal-soal online dan tentu saja membantu kita untuk auto correction. Jadi dia diperiksa secara otomatis oleh komputer. Ya, tentu saja ada beberapa tahap yang harus kita lakukan seperti misalnya membuat jawabannya. Dan aplikasi yang kita gunakan kali ini yaitu Live Worksheet. Dan sekarang langsung saja kita demonstrasikan sama-sama caranya membuat soal-soal di buku teks menjadi soal-soal online. Hal yang pertama kali kita lakukan adalah memindai file buku itu ke dalam bentuk file soft copy ya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Android CAMS Scanner ya. Kemudian di sini saya akan men-scan atau memfoto terlebih dahulu, kemudian memposisikan filenya agar kelihatan lebih baik dan rapi. Kemudian kita ketika sudah kelihatan rapi, yes, saya pakai yang magic color. Kemudian tinggal ketik centang saja yes ya. Nah, di sini kalau kita mau ganti-ganti warnanya, tapi magic color adalah pilihan saya. Kemudian kita akan mengirimkan file ini ke email supaya bisa saya langsung download dari PC ya. Di sini saya akan buat dalam bentuk PDF. Ya, ini bisa berbagai cara ya, bisa langsung juga kita copy pastekan dari ponsel kita dengan menggunakan OTG atau flash disk. Tapi di sini saya supaya lebih mudah saya gunakan email saja. Ya, jadi dari akun saya yang di ponsel, saya langsung kirimkan ke email supaya saya bisa download di PC saya, di komputer saya. Nah, setelah kita memindai atau scan buku yang mau kita bagikan kepada peserta didik, sekarang kita akan memasukkan file tersebut ke dalam Live Worksheet ya, atau Live Worksheet. Kita bisa langsung ketikkan saja Live Worksheet. Ini dia. Nah, ini dia liveworksheets.com Interactive Worksheets Maker ya, kita klik. Nah, di sini dia. Nah, langkah pertama yang saya sarankan untuk Anda lakukan adalah daftar ya. Jadi Anda bisa daftar. Di sini saya sudah daftar sebagai accidental teacher. Ya, di sini ada banyak sekali organizer ya, my worksheets, my students, my workbooks. Jadi kita bisa mendaftarkan murid kita di sini, nama-namanya, worksheets kita semuanya. Kemudian workbooks kita, my mailbox, dimana ketika misalnya murid nantinya sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka ketika mereka kirimkan lagi, finish, itu akan masuk ke my mailbox ya. Kemudian ada notifications. Nah, notifications ini nantinya yang akan memberitahu kita apabila ada murid-murid yang sudah mengembalikan tugasnya atau belum, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa ya, seperti misalnya interactive worksheet. Nah, interactive worksheets ini merupakan worksheet yang dibuat oleh guru-guru yang sudah ada di Live Worksheets ini ya, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan Live Worksheets ini atau worksheets yang mereka buat ini, mereka buat sendiri ya, bukan dari bukunya. Jadi kalau kita bisa buat worksheet sendiri, maka kita bisa juga upload di sini dan kita bisa menggunakan bahan dari sini juga. Ya, tapi karena kita mau buat worksheets yang dari buku kita, maka kita langsung klik saja di sini make interactive worksheet ya, langsung ke get started, memulai. Oke, nah di sini kita pilih file. Nah, filenya ini yang saya masukkan adalah file yang tadi yang sudah kita scan, kan scanner. Buka.
Kemudian kita upload. Oke, nah ini dia. Ini dia sudah masuk. Nah, di sini ada beberapa tools yang harus kita ketahui juga ya. Yang ini kalau kita mau mengedit. Kemudian ini kalau kita mau perhatiin jauh ya atau previewnya. Kemudian yang ini kalau kita mau save, ini discard. Artinya kalau kita, nggak jadi deh buatnya, jadi di discard aja. Ya. Kemudian kalau kita mau mengupdate background document yang ini, ya ini ya help dan sebagainya gitu. Nah langsung aja kita mulai edit ya. Langsung pertama kita harus buat jawaban yang benar dulu gitu. Jadi kalau ini pastikan ini dalam edit ya. Nah kemudian kita pilih jawaban yang benar ya. What colors are used for traffic signals? Ini dia jawabannya, kita pilih dulu. The first winner. Oke, ini jawabannya. The elementary students form every Monday. Red and white. Yoko. Oke, ini brown. What colors? Orange and white. Kemudian ini red. Oke. Nah, karena ini jawabannya, maka kita harus memberikan kode. Ya, karena ini kan akan di-generate secara otomatis. Kodenya apa? Langsung saja kita ketik select .2 yes. Kita buat yes ya. Huruf kecil juga boleh, yang penting sama tulisannya. Oke. Nah, untuk mempermudah kita tinggal copy. Oke, setelah memberikan jawaban yang benar, maka bagaimana dengan yang lainnya? Ini untuk yang jawaban yang salah, kita juga berikan langkah seperti tadi juga, seperti ini. Oke, untuk yang salah, ya kita, ini belum. Nah, untuk yang salah, kita kasih kodenya select .2 no. Ya, ini sekali lagi sama juga prosesnya, tinggal kita copy paste saja. Baik, setelah selesai semua kodenya, ini contoh kode, kemudian apa? Langkah selanjutnya, kita simpan tentunya, kita save. Oke, nah di sini ada dua pilihan. Would you like to share your worksheet together? We are better teachers, ya. Nah, kalau Anda memilih iya, saya ingin membagikan worksheet dengan guru-guru lain, maka Anda harus ingat bahwa membagikan worksheet yang bukan buatan kita sendiri, jadi misalnya kayak halaman yang di-scan, yang difotokopi, yang di-download dari internet, itu merupakan satu tindakan kriminal dalam penggunaannya ya, karena itu bukan milik kita gitu. Kita harus menyimpannya secara private, atau kalau tidak gitu ya, akun kita akan di-cancel dan pekerjaan murid-murid akan hilang gitu. Nah, jadi kalau misalnya seperti yang saya buat ini merupakan salinan ini ya, salinan dari buku yang which is bukan saya yang buat, maka saya akan menyimpannya secara pribadi. Kita dapat menyimpan 30 worksheet private ya, lembar kerja pribadi di akun kita. Dan ini saya currently I have one private worksheet ya. I want to keep it private. Nah, ini sudah saya simpan. Oke, please enter a title for your worksheet. Di sini misalnya saya buat quiz 1 gitu. Ya, quiz 1 and 1. Save, saya save. Oke, nah di sini ada pilihan lagi, the link. Nah, ketika kita buka kembali quiz kita, quiz 1 and 1 ini kita ada pilihan lagi, yaitu ini ada beberapa pilihan, apakah add to my workbooks, add to Google Classroom, langsung bisa, add to my favorite, edit, remove, itu juga bisa. Nah, ini merupakan link ke worksheet-nya, ya. Nah, kalau saya sih lebih prefer dia custom link, karena ini kita bisa punya banyak pilihan, ya. Saya buat custom link, kita klik custom link, nah ini dia. Nah, di sini pilihannya ada banyak.
daripada selain hanya membagikan saja gitu. Ya, nah kalau misalnya dia di custom link di sini, kita punya pilihan untuk checking options, yaitu bagaimana nanti sistemnya akan mencek atau melakukan koreksi kepada quiz kita. Apakah kita mau ignore punctuation marks dan lain sebagainya. Dan juga kita bisa men-set limit waktunya, apakah mau 30 menit, 5 menit, dan sebagainya. Ya, nah setelah mereka klik finish, setelah selesai kita mau apa? Mereka bisa langsung cek answer, ya cek jawaban mereka, ini hanya untuk evaluasi saja ya. Tapi kalau ini bentuknya kuis yang nilainya mau kita kumpulkan, kita send answer to teachers ya. Nah, di sini kita bisa buat misalnya student's name, ini merupakan ini yang harus mereka isi nanti ya. Kemudian ini wajib dicentang send answers to my mailbox supaya kita bisa mengkoleksi nilai mereka gitu. Kemudian grading options, ini kalau misalnya kita mau pilihan bagaimana, apakah dengan desimal atau tanpa desimal, atau bahkan bisa tanpa menunjukkan nilainya. Shows errors ya, menunjukkan error-error yang terjadi di kuisnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ini merupakan link yang sudah kita buat sendiri, custom link. Nah, kita bisa langsung copy link atau kita bisa masukkan ke Google Classroom, WhatsApp, Facebook, Twitter, Blogger, dan lain sebagainya. Saya akan copy linknya dan saya akan coba buka satu tab incognito, ya, jendela penyamaran baru. Jadi inilah yang akan nanti dilihat oleh murid-murid, ya. Bentar. Nah, ini yang ada students access-nya, ini akan murid-murid lihat. Nah, ini yang akan mereka terima gitu. Ini kita jawab saja ya. Kita jawab saja asal-asalan ya, gimana. Misalnya ada yang salah, ada yang benar, seperti itu. Nah, gitu. Ya, setelah misalnya selesai, mereka bisa finishkan ya. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman pendidik, ini adalah bentuk soal pilihan ganda. Jika misalnya teman-teman pendidik mau membuat soal dalam bentuk isian, maka bisa melakukan cara yang sama seperti itu ya. Cara yang sama Anda buat kotak tadi, kemudian langsung tuliskan saja jawabannya. Jadi misalnya jawabannya adalah red, yellow, and green, langsung tuliskan saja di situ. Atau tulis misalnya jawabannya gold, jadi langsung tulis saja gold gitu. Nanti kalau misalnya tidak tertulis seperti itu, maka sistemnya ini akan menyatakan salah gitu. Nah, ini akan sulit ya kalau misalnya kita gunakan untuk soal esai. Kenapa? Karena kan tidak mungkin kalimat yang kita buat akan sama persis seperti yang dibuat oleh peserta didik seperti itu. Nah, jadi ini cara ini sangat baik untuk pilihan ganda dan juga untuk soal-soal yang mengisi ya, soal-soal singkat. Ini kita klik finish. Nah, di sini yang tadi saya tunjukkan ya. Sini saya buat saja nama saya, group level misalnya saya dari primary 1, kemudian school subject English. Oke, kemudian saya send. Oke, your answer have been sent to your teachers. Sudah dikirim ke guru. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi ke tab tadi. Nah, ini adalah akun kita. Kita mau lihat di sini di my version. Oke, nah ini perhatikan ada tanda tanda lonceng gitu ya. Nah, tanda lonceng ini merupakan satu notifikasi. Kita buka. Nah, kalau ini notifikasinya. Sari sudah mengirimkan exercise to your mailbox ya. Ini bisa kita klik langsung atau kita bisa juga klik dari mailbox. Kita klik. Nah, ini dia. Nah, langsung tertulis di sini soalnya jawabannya 5 nilainya. Jadi ada 5 yang benar. Kita bisa lihat di sini. Ini benar, ini salah, ini benar. Seperti itu. Nah, kalau kita mau lihat semuanya, kita bisa lihat di my mailbox. Ini dia. Nah, langsung di sini bisa dilihat. Primary 1 English, resultnya 5 dari 10. Gitu. Atau misalnya kita bisa mau melihat langsung dari murid-murid tertentu. Biasanya kalau sudah masuk atau kita misalnya mengajar dari lebih dari satu kelas, maka akan banyak ya, kan susah gitu nyarinya. Dan di sini tidak menyediakan langsung masuk ke folder tertentu. Kita langsung aja ketikkan nama muridnya atau misalnya kita mau memeriksa misalnya
kelas 5 saja kita bisa cari gitu, kelas 5. Subjeknya apa? Misalnya kita tidak mengajar hanya English, misalnya kita mengajar English, Science, Math, itu kita bisa cari berdasarkan subjek. Demikian bagaimana membuat soal-soal di buku teks menjadi soal-soal online dan juga ada auto correction. Saya harap metode kali ini bisa membantu Anda untuk membuat kelas Anda lebih efektif. Tetap semangat mengajar dan juga jaga kesehatan, tetap pakai masker, cuci tangan, dan kemudian jangan lupa juga untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Jika Anda menggunakan masker disposable, buanglah masker tersebut ke tempat sampah apabila tidak digunakan kembali. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye!